Salam jumpa kembali, salam sejahtera, sahabat di ruang belajar, khususnya kelas 9 SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang refleksi atau pencerminan. Kita awali dengan pengertian refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Refleksi titik. Yang pertama, jika diketahui sembarang titik koordinat x, y, kita refleksikan terhadap sumbu x, maka koordinat bayangannya adalah x, negatif y. Contoh, tentukan koordinat bayangan titik A 4,3 yang direfleksikan terhadap sumbu x. Jawab, diketahui x-nya sama dengan 4, y-nya sama dengan 3, maka koordinat bayangan titik A adalah A aksen. Menurut caranya, ini x-nya tetap, sehingga 4-nya tetap, dan y-nya menjadi negatif y. Sehingga di sini 3 menjadi negatif 3. Kita lihat gambarnya di sini. Titik A pada 4,3 kita refleksikan terhadap sumbu x, kita peroleh A aksen 4, negatif 3. Tampak pada gambar di samping A aksen 4, negatif 3. Yang kedua, jika diketahui sembarang titik koordinat x, y direfleksikan terhadap sumbu y, maka koordinat bayangannya adalah negatif x, y. Contoh, tentukan koordinat bayangan titik B 3,3 yang direfleksikan terhadap sumbu y. Jawab, diketahui x-nya 3, y-nya sama dengan 3, maka koordinat bayangan titik B adalah B aksen. Di sini x-nya menjadi negatif dan y-nya tetap, maka x-nya menjadi negatif 3 dan y-nya 3. Kita lihat tampilannya. Titik B 3,3 direfleksikan terhadap sumbu y. Di sini bayangannya adalah B aksen negatif 3,3. Tampak pada gambar di samping, B aksen adalah negatif 3,3. 3. Jika diketahui sembarang titik koordinat x, y direfleksikan terhadap titik pusat 0,0, maka koordinat bayangannya adalah negatif x, negatif y. Contoh, tentukan koordinat bayangan titik C 2,1 yang direfleksikan terhadap titik pusat 0,0. Jawabannya, diketahui x sama dengan 2, y sama dengan 1, bayangan titik C adalah C aksen, x-nya menjadi negatif, 2-nya menjadi negatif, negatif 2, dan y-nya menjadi negatif, y-nya adalah negatif 1. Kita lihat gambarnya di sini. Titik C 2,1 direfleksikan terhadap titik pusat, kita dapatkan C aksen negatif 2, negatif 1. Tampak pada gambar di samping C aksen negatif 2, negatif 1. 4. Jika diketahui sembarang titik koordinat x, y direfleksikan terhadap garis y sama dengan x, maka koordinat bayangannya adalah y, x.
kebalikannya dari titik koordinat yang akan direfleksikan. Contoh, tentukan koordinat bayangan titik D 1,3 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Jawabannya, diketahui X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 3. Maka, koordinat bayangan titik D adalah D aksen, kebalikannya dari X, Y, yakni 3,1. Kita perhatikan gambarnya. Di sini titik D 1,3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Di sini tampak pada gambar adalah D aksen 3,1. 5. Jika diketahui sembarang titik koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka koordinat bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Contoh, tentukan koordinat bayangan titik E negatif 1, negatif 2 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jawab, diketahui X sama dengan negatif 1, Y sama dengan negatif 2. Maka koordinat bayangan titik E adalah E aksen, X-nya negatif Y, Y-nya sama dengan negatif 2, sehingga X-nya adalah 2, kemudian Y-nya adalah negatif X, negatif dari negatif 1 adalah 1. Kita perhatikan gambarnya. Titik E negatif 1, negatif 2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah E aksen 2,1. Tampak pada gambar di samping E aksen adalah 2,1. 6. Jika diketahui sembarang titik koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, maka koordinat bayangannya adalah X, 2H dikurangi Y. Contoh, tentukan koordinat bayangan titik F 3,4 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Jawabannya, diketahui X sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan H sama dengan 2. Koordinat bayangan titik F adalah F aksen dipenuhi dari X, 2H dikurangi Y menjadi X-nya kita masukkan 3, 2H menjadi 2 dikali 2 dikurangi 4. Di sini sama dengan 3-nya tetap, 2 dikali 2, 4, 4 dikurangi 4 adalah 0, sehingga F aksen diperoleh titik 3,0. Kita lihat gambarnya di sini. Titik F 3,4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2, diperoleh F aksen 3,0. Tampak pada gambar di samping F aksen 3,0. 7. Jika diketahui sembarang titik koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka koordinat bayangannya adalah 2H dikurangi X, Y. Contoh, tentukan koordinat bayangan titik G negatif 1,1 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Jawab, diketahui X sama dengan negatif 1, Y-nya sama dengan 1, dan H sama dengan 3. Koordinat bayangan titik G adalah G aksen
diperoleh dari 2H dikurangi X, Y menjadi 2 kali hanya 3 ditambah 1 ditambah ini karena dikurangi negatif 1, Y-nya adalah 1. Kita hitung 2 kali 3, 6, 6 ditambah 1, 7, sehingga diperoleh G aksen adalah 7,1. Kita perhatikan gambarnya di sini. Titik G negatif 1,1 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3, diperoleh G aksen. Tampak pada gambar di samping, G aksen adalah 7,1. Refleksi garis. Garis juga dapat direfleksikan. Garis AB di sini di sebelah kiri, kita refleksikan terhadap garis ini yang di tengah-tengah, akan menghasilkan garis A aksen, B aksen di sebelah kanan. Refleksi bidang. Suatu bangun atau bidang juga dapat kita refleksikan. Pada gambar berikut, bangun segitiga A, B, C direfleksikan terhadap suatu titik. Di sini masing-masing titik direfleksikan terhadap titik D. A menghasilkan A aksen, B menghasilkan B aksen, dan C menghasilkan C aksen, sehingga dihubungkan akan terbentuk bangun segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Gambar berikutnya, di sini ada suatu bangun segitiga yang direfleksikan terhadap suatu garis. Masing-masing titiknya direfleksikan terhadap suatu garis ini menghasilkan A menghasilkan A aksen, B menghasilkan B aksen, dan C menghasilkan C aksen. Lalu ketiga titik ini dihubungkan sehingga terbentuk bangun segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih perhatiannya. Selamat belajar, semoga kalian sukses.